Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Jadi puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya lah sehingga pada hari ini kita masih bisa bertemu kembali di proses pembelajaran seperti hari-hari yang lalu. Jadi pokok bahasan kita untuk hari ini adalah algoritma dan pemrograman. Seperti di atas. Jadi untuk kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Mana Irfan? Jadi itu seperti yang saya tuliskan ya. Keras-keras suaranya. Mulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Doa mulai. Baik. Gimana kabarnya ini Ari? Baik? Baik. Nah, kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Muhammad Rapli. Ya, Pak. Muhammad Ardian. Fabian Yogi. Anggi Algi Nahri. Ada Anggi? Andi Dean. Safaat Yusran. Ada Safaat? Nabila Rahma. Hadir Pak. Dwi Ananta. Hadir Pak. Naila. Hadir Pak. Rahma Anjani. Hadir Pak. Marwa Amin. Marwa Amin ada? Irfan Alibudin. Muhammad Nabil. Muhammad Arif. Nova Eliza. Hadir Pak. Mukarrama. Pak. Oke. Adalah bagaimana setelah belajar hari ini Anda mampu menuliskan algoritma dengan notasi algoritmik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Anda bisa menuliskan. Kalau tadi Anda bisa memahami itu bagaimana langkah-langkah algoritma. Yang kedua, bagaimana Anda bisa menuliskan algoritma dengan notasi algoritmik dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Tuang berpanci masuk air.
lagi. Menurut kamu bagaimana langkah merebus mie sehingga bisa dinikmati? Siapkan air Kasih panas. keras-keras suaramu. Siapkan air panas dan ambil panci, lalu rebus mie, dan selesai direbus disiapkan mangkok dan campur. Mie siap dinikmati. Ya Pak. Nah, gitu. Siapa lagi coba dengar? Ya. Rebus air secukupnya, Mm-mm. lalu tuangkan air tersebut ke Indomie, Ya. taruh bumbu, lalu Indomie siap dihidang. Siapa lagi? Satu orang lagi. Bagaimana? Coba Irfan, coba Irfan. Oh, Rama ya. Ya, coba baca. Apa itu? Menurut kamu? Kasih keras-keras suaranya biar kedengaran temannya. Saya buka. Saya buka. Rebus mie dengan air yang telah mendidih. Setelah sudah cukup matang, tiriskan mie beberapa menit dan buanglah air rebusan mie. Setelah ditiriskan, tuangkan air panas yang baru sebagai kuahnya. Ya, terus. Masukkan bumbu-bumbu yang telah tersedia dan mie siap dinikmati. Mie siap dinikmati toh. Ada langkah yang terlewatkan. Apa langkah yang terlewatkan oleh Anggi tadi? Dia lupa memasukkan bumbu. Apa akibatnya kalau bumbunya tidak di Hambar. mie-nya hambar rasanya Hambar. Mie-nya hambar, tidak enak kan? Iya Pak. Nah itulah yang dimaksud dengan algoritma. Jadi langkah yang tersusun. Jadi jika ada langkah yang terlewatkan maka menghasilkan sesuatu yang tidak enak, tidak pas. Kira-kira begitu maksudnya. Jadi topik kita hari ini adalah apa itu algoritma, apa itu flowchart, dan apa itu pseudocode ya. Nah, apa itu algoritma? Algoritma adalah metode atau langkah yang direncanakan secara tersusun dan berurutan. Jadi di sini kata kuncinya adalah tersusun dan berurutan. Seperti contoh tadi, si Anggi ketika memasak mie-nya menjadi tidak enak karena tidak tersusun dan berurutan. Jadi ada langkah yang salah, ada langkah yang terlewatkan sehingga menghasilkan mie yang tidak enak rasanya. Kira-kira begitu maksudnya. Nah, flowchart. Flowchart adalah simbol-simbol yang menggambarkan alur data, yaitu flowchart itu terdiri dari dua kata yaitu flow dan chart. Flow itu artinya mengalir, chart itu artinya bagan. Artinya flowchart adalah bagan yang mengalir. Jadi simbol-simbol yang melambangkan suatu kegiatan, misalnya diwakilkan dengan kotak, misalnya mewakilkan itu bahwa itu proses jajar jenjang, menandakan bahwa itu adalah input output dan seterusnya. Jadi dengan simbol-simbol itu maka orang memahami langkah apa yang sedang akan dilakukan. Jadi seorang programmer ketika dia akan membuat program, dia bisa melihat alur flowchart. Dengan melihat alur flowchart, maka program yang dia buat akan berjalan dengan sesuai yang kita inginkan. Nah, ini simbol-simbol flowchart ya. Simbol-simbol flowchart, ada tanda anak panah, ada terminal, semua ini ya. Kemudian pseudocode. Pseudocode itu adalah seperti
sebenarnya kalau seperti ketika orang mengarang itu pseudocode itu seperti outline ya. Jadi dia menjadi petunjuk atau garis-garis besar dari atau skenario dari logika pemrograman ya. Jadi seorang programmer ketika dia melihat pseudocode maka dia akan dengan mudah dapat mengimplementasikan algoritma itu ke dalam bahasa pemrograman. Baik, untuk membreakdown pemahaman Anda, kita akan membuat studi kasus bagaimana algoritma dan flowchart membuat kopi. Nah, tentu kalau kita akan membuat kopi, yang pertama Anda harus lakukan adalah siapkan gelas. Kemudian yang kedua, masukkan kopi ke dalam gelas. Yang ketiga, tuangkan air panas ke dalam gelas. Yang keempat, tambahkan sedikit gula. Jadi tambahkan dulu sedikit gula. Karena di sini manis atau tidak manis itu tergantung selera ya. Kemudian yang kelima, aduk dan rasakan kopinya. Jadi kita aduk, setelah diaduk tentu Anda mencicipinya ya. Nah, ketika dicicipi apakah manis apa masih kurang manis apa sudah manis? Kalau belum manis berarti kita kembali lagi ke langkah keempat ya. Kita tambahkan lagi sedikit gula. Baru kita aduk lagi. Aduk baru kita cicip lagi. Baru kita rasa apakah sudah manis atau belum. Kalau sudah manis, maka kopi selesai, siap dihidangkan. Kira-kira seperti itu algoritmanya. Nah, bagaimana flowchartnya? Kita lihat di sini. Jadi mulai, ya, siapkan gelas. Ya. Jadi disiapkan gelas, kemudian masukkan kopi, gula dan air panas ke dalam gelas. Berikutnya, aduk dan cicipi kopinya, apakah sudah manis atau belum manis. Ya. Ketika belum manis, jawabannya ya, maka kembali lagi ke sini. Kita tambahkan lagi sedikit gula, kita aduk kembali, kemudian kita cicipi. Cicipi kembali. Jika sudah manis, maka kopi siap dinikmati. Dan flowchart membuat kopi selesai. Nah, kira-kira begitu langkahnya ya. Contoh kasus lagi yang contoh kasus berikutnya. Jadi bagaimana algoritma menghitung luas persegi ya. Luas persegi ya. Jadi persegi sama sisi ya. Jadi kita satu mulai, kemudian masukkan sisi. Ya. Jadi berapa panjang sisi-sisinya. Ya. Kemudian setelah dimasukkan sisi-sisinya, maka proses selanjutnya adalah luas persegi diperoleh dengan sisi dikali sisi. Nah, misalnya sisinya 5, maka 5 dikali 5. Maka luas perseginya adalah 25. Kemudian setelah itu tampilkan luas persegi. Kemudian selesai sampai di situ ya. Bagaimana flowchartnya? Kita lihat. Jadi mulai, kemudian masukkan jadi input sisi ya. Input sisi, kemudian luas sisi diperoleh dari sisi dikalikan sisi, kemudian tampilkan luas persegi, nah, maka selesai. Seperti itu langkahnya, flowchartnya.
studi kasus berikutnya. Bagaimana menghitung luas segitiga. Luas segitiga kita satu mulai, kemudian algoritmanya ya, masukkan alas dan tinggi, kemudian proses, yaitu luas segitiga diperoleh dari 1/2 kali alas kali tinggi, kemudian tampilkan luas segitiga setelah diproses, maka selesai. Nah, kita lihat flowchartnya. Mulai, ya, masukkan luas segitiga, masukkan alas, masukkan tinggi, kemudian luas segitiga diperoleh dari alas dikali tinggi dibagi 2. Ya. Tampilkan luas segitiga dan proses selesai. Oke, baiklah, untuk menguji perhatian Anda terhadap pembelajaran kita hari ini, saya sudah bagikan di grup WA kelas Anda link Google Formulir. Ada 5 soal yang harus Anda jawab yang ada hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi silahkan Anda buka di WA Anda ya. Linknya tinggal di tap saja, kemudian jawab soal, nanti kita lihat hasilnya sama-sama ya. Silakan. Ini ya sudah ada sebagian yang sudah masuk. Ini. Jadi Anda sudah bisa lihat sendiri nilai Anda. Kira-kira begitu, jadi demikian ya. Semoga menjadi bahan renungan buat Anda. Terima kasih. Kesimpulannya anak-anak bahwa jadi apapun Anda, ada yang jadi bupati, jadi guru, jadi kepala desa, jadi PNS, jadi ASN, jadi Anda ketika akan memutuskan sesuatu, Anda harus melakukannya dengan benar, yaitu harus secara tersusun dan berurutan. Tidak boleh ada langkah yang terlewatkan, karena manakala ada langkah yang terlewatkan, maka itu akan menghasilkan keputusan yang tidak akurat atau keputusan Anda salah ya. Jadi hari ini kita pelajari algoritma, nanti selanjutnya algoritma yang kita pelajari ini kita akan implementasikan menjadi di bahasa pemrograman ya. Dalam hal ini kita mau menggunakan Pascal untuk mengimplementasikan algoritma-algoritma yang telah kita pelajari. Jadi cukup untuk hari ini, nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.